Mungkin bisa buat belajar teman-teman yang mungkin masih pemula. Ini kalau mungkin bagi yang sudah master, para senior, para master, saya mohon izin karena di sini saya cuma sharing pengalaman saja. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Buat dulur-dulur dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu diberikan kelancaran dan juga sehat walafiat tentunya. Untuk video kali ini seperti biasanya ya masih seputaran inverter las ya. Untuk kali ini saya akan ya mungkin sharing-sharing aja. Ini ada dua mesin inverter las ya, PCB, lebih tepatnya PCB mesin inverter las IGBT seperti ini ya teman-teman. Seperti ini kelihatan ya di kamera. Ini ada dua. Yang sebelah kanan ini sepertinya mereknya Rhino kalau nggak salah. Rhino atau apa ini ya. Rhino atau mesin las ya biasa Cina ya. Dan yang sebelah kiri ini 450 watt. Sebelah kanan sepertinya 900 watt. Karena ini kedua PCB ini dikirimkan hanya seperti ini saja. Tidak ada casingnya sama sekali ya. Jadi cuma dua seperti ini saja. Tidak dilengkapi dengan casing atau tidak ada keterangan sama sekali di sini. Ini kiriman dari beliau Pak Rudi ya, Pak Rudi. Ini ada R Pak Rudi yang ada di Pasuruan atau mana ya? Kok aku lupa. Oh ini ada tulisannya ya. Pak Rudi Ismanto. Mohon maaf tak sebut ya. K2Com dari Bondowoso ya, dari Bondowoso Jawa Timur. Jadi untuk akhir-akhir ini banyak sekali kiriman dari beliau-beliau yang ada di Jawa Timur ya, para bos-bosku yang ada di Jawa Timur. Terima kasih telah memberikan kepercayaannya kepada Hans Elektronik untuk repair atau servis mesin inverter las maupun perangkat-perangkat inverternya ya. Oke, dua PCB ini sebenarnya sebelumnya sudah saya lakukan pengecekan, terutama di jalur IGBT. Yang sebelah kiri ini awalnya kerusakan mati total ya, mati total, konslet. Ketika dicolokkan ke listrik, MCB trip ya, atau jek listriknya jeglek. Jadi jalur primernya itu sudah short duluan, karena IGBT-nya juga short. Di sini untuk mesin las yang kecil ini menggunakan dua buah IGBT dan 3 buah dioda ultrafast di bagian outputnya seperti ini dulu ya. Oh ya, ini saya syuting sendirian karena mas kameramen atau timnya lagi pada libur ini ya untuk hari ini. Yang satu kameramen yang kemarin buat konten itu, yang konten sebelumnya itu mas kameramen masih ada keperluan ini sama seseorang. Dan saya hari ini syuting sendirian dengan kamera, jadi saya cuma ngomong dengan kamera seperti ini. Mohon maaf kalau nanti ada bagian yang terlewatkan karena nanti kameranya akan saya gerakkan manual sendiri ya, gak ada mas kameramen. Lanjut ya, yang ini tadi rusaknya seperti itu. Terus yang satunya ini rusaknya juga hampir sama, tetapi pas datang awal ke sini itu saya cek dia tidak matot, maksudnya dia masih menyala. Untuk bagian PSU-nya masih mengeluarkan tegangan 24 volt dan tegangan 15 volt untuk PWM. Jadi 24 voltnya itu untuk jalur kipas dan jalur relay soft start di sini itu masih menyala. Tetapi setelah saya lakukan pengecekan lagi, pas saya pasang probe osiloskop dan probe multimeter di jalur IGBT-nya di sebelah sini dulu ya. Ini jalur IGBT, ini juga jalur IGBT. Jadi ini juga menggunakan dua buah IGBT yang sebelumnya sudah saya lepas untuk hedgingnya ya. Ini pas saya tempel, pas saya tempel probe multimeter dan juga probe osiloskop ke sini ke jalur IGBT itu langsung dor gitu ya, langsung jedat ya. Jadi IGBT-nya langsung pecah, keduanya langsung jebol bersamaan. Setelah saya cek lagi ternyata jalur resistornya, jalur filter setelah ini trafo GDT ini banyak resistor yang memang dari awal itu memang dia sudah pecah ya teman-teman.
Jadi mungkin pas saya tempel probe osiloskop dan juga probe multimeter ini ke jalur gate-nya, itu awalnya mungkin tegangan gate ini memang 0 volt ya, atau tidak ada sama sekali. Jadi IGBT-nya awalnya itu memang dia posisi off, tidak ada pulse PWM yang masuk ke kedua buah IGBT yang low set maupun yang jalur high setnya. Terus pas tak tempel ini probe-nya ini ke jalurnya gate terhadap emitor, keduanya itu langsung jebol, langsung bulamnya nyala terang. Jadi kan tak seri pakai lampu bulam, itu bulamnya langsung nyala terang, terus otomatis IGBT ini jebol. Jadi ini mungkin juga bisa buat pelajaran, buat pengalaman, buat teman-teman kalau misalkan menangani kasus seperti ini dan ketika si IGBT itu ternyata belum short atau masih posisi off, mending untuk lebih amannya teman-teman bisa lepas dulu IGBT-nya, semuanya dilepas, pokoknya jalur final kalau pakai 4 IGBT ataupun 2 IGBT ataupun banyak IGBT itu harus dilepas dulu. Kita pastikan dulu jalur gate-nya ini, gate driver ini normal dulu. Jadi walaupun kayak IGBT itu sebenarnya masih bagus, tapi saran saya mending dilepas semua aja IGBT-nya, dilepas sama edging-edgingnya. Terus dilakukan pengecekan dari mulai power supply, tegangan power supply, tegangan di PWM, jalur frekuensi yang masuk ke traffic IDT, dan juga jalur-jalur yang di sekitaran IGBT itu kan rentan ya, atau rawan sekali. Dia ada nilai, mungkin nilai resistor yang melar ataupun kapasitor yang nilainya kering. Itu sangat resiko ya, sangat membahayakan kondisi IGBT. Jadi IGBT yang awalnya itu memang bagus, tiba-tiba pas proses pengecekan jebol, kan malah kita sendiri nanti yang tombok ya, kita sendiri malah nanti yang rugi komponen, karena yang awalnya IGBT itu masih normal, pas kita cek, kita tempel-tempel probe di sini, di IGBT kok malah jebol. Ini seperti kondisi atau kasus yang saya alami di mesin las yang ini. Jadi 2 IGBT-nya langsung jebol teman ya. Oke, langsung aja kita langsung ke sini. Ini saya berada di lesehan karena yang biasanya kita di video ya kerjanya di atas di meja workshop dan pakai kursi. Ini kita di bawah karena kondisinya sangat tidak memungkinkan kalau di atas, ya itu masih sangat overload. Di sini masih banyak sekali nih kayak gini, PCB ini berantakan sekali di sini di bawah sini ya. Jadi saya memang sengaja di lesehan dulu, saya menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Nanti kalau ini sudah beres dan nanti mungkin Februari nanti saya juga sudah masuk kuliah, nanti kita akan kembali ke meja workshop yang di atas teman-teman ya. Kita seadanya dulu teman ya, mohon maaf ini saya lesehan dulu. Kita kerjakan dulu yang ini tadi, yang IGBT jebol. Ini sudah saya lakukan penggantian resistor, nanti saya jelaskan ya. Dan mungkin dan nanti kita akan melakukan pengecekan juga menggunakan multimeter dan osiloskop untuk nanti teman-teman bisa ikut belajar juga. Oke, lanjut aja, kita langsung fokus ke mesinnya. Oke dulur, jadi ini sudah posisi di bawah ya, seperti ini memang sangat berantakan dan berantakan sekali ya, seperti ini ya. Ini full. Misalnya kita di atas itu ya, nanti mungkin bulan Februari kita sudah berada di atas lagi di meja workshop ya. Oke, ini yang kita kerjakan, selesaikan dulu yang besar ya. Yang tadi saya katakan IGBT-nya itu jebol pas saya lakukan pengecekan. Jadi di sini saya jelaskan, ini sudah saya lakukan penggantian resistor sebelumnya teman ya. Karena stok resistor SMD habis, jadi ini saya ganti menggunakan resistor DIP, resistor yang besar seperti ini. Nilainya ini yang sebelah sini, ini 10 ohm, yang metal film ini teman ya. Nilainya 10 ohm. 10 ohm ini kemana jalurnya mas? Yang 10 ohm ini jalurnya itu ke jalur gate-nya IGBT langsung ya. Jadi dia 10 ohm outputnya langsung masuk ke masing-masing IGBT yang high set maupun yang low set sebelah sini. Di sini juga ada resistor 10 ohm. Jadi kedua jalur IGBT yang low set maupun yang high set itu jalur gate-nya itu pasti di seri menggunakan sebuah resistor atau namanya R gate ya, resistor gate. 10 ohm nilainya biasanya ada juga yang menggunakan resistor nilainya 5 ohm atau 6R8, tapi biasanya sering menggunakan
kalau IGBT itu sering menggunakan nilai 10 ohm pada setiap gate IGBT-nya. 10 ohm sudah saya ganti dua-duanya di sini. Kelihatan ya, ini 10 ohm metal film. Dan yang ini apa Mas? Ini kok di seri segala? Ini nilainya itu dia R dari jalur outputnya trafo ya. Jadi dia nilainya itu 330, awal itu SMD ya. Ini saya ganti seperti ini. Ini saya ganti pakai resistor 10 ohm yang di seri dengan 22 ohm. Ini juga sama, jadi nilainya nanti ketemu di 32 ohm sekian ya. Mendekati 33 ohm, nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari 33 ohm. Ini 32 mendekati 33 ohm. Di seri 2 seperti ini. R21 dan R berapa ini ya? Aduh, raketo. R16 dan R21. Yang 10 ohm tadi ini R4 dan itu R7 yang sebelah sana. Itu ya. Mohon maaf ini karena kameramennya saya pegang sendiri. Biasanya ada tim yang megang. Untuk kapasitor di sini biasanya nilainya ini kok seperti ini ya. Biasanya pakai MKM. Tapi ini menggunakan kapasitor biasa ya. Ini nilainya. Biasanya sih 10 nano. 10 nanofarad. Oh, ada ya juga yang menggunakan 224 ya. Oh iya, ini 10 nano ya. 103G artinya 10 nanofarad. Ini masih bagus. Nanti mungkin teman-teman bisa dicek aja ya. Tak cek dulu ini biar membuktikan. Ya, tak cek di sini. Saya nyalakan dulu. Oke. Oh iya, ini solderku belum tak nyalakan dulu ya. Nyalakan dulu soldernya. Nah. Oke. Kita lepas dulu ya ini kapasitornya buat mengecek nanti biar apa ya, mengetahui nilai yang benar-benar akurat. Itu kapasitor memang harus dilepas dari sirkuitnya, harus open sirkuit dulu, karena nanti kalau ngecek kapasitor kok masih nempel di PCB, kedua kakinya masih nempel, itu nanti nilainya yang terbaca tidak akurat dan nanti malah menimbulkan kesalahpahaman. Kita lepas salah satu kaki, kita cek ya. Ini tak pause dulu karena nunggu soldernya panas. Nanti kalau sudah ngecek kapasitor, terus nanti tak tunjukkan untuk jalur gate-nya dan gimana cara menentukan jalur IGBT high set maupun yang low set itu bagaimana tuh Mas. Nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Karena sebelumnya mungkin sudah sering banget saya jelaskan ya. Nanti saya akan ulang lagi bagaimana caranya menentukan jalur IGBT yang high set maupun yang low setnya. Setelah itu nanti kita cek PWM-nya, output dari driver ini ya, kedua driver ini driver MOSFET, dual driver ya, dual MOSFET sudah ada di satu packaging ini yang bentuknya seperti IC. Ini kaki 8, kaki 8 nanti outputnya di kaki nomor 5 sampai nomor 8. Ini juga sama 5 sampai 8. Itu sebagai output driver A dan driver B yang menuju ke kaki primernya si trafo GDT ini. 25 banding 25 banding 25. Outputnya trafo ini menuju filter ini teman. Tadi yang 33 ohm tadi ya, itu dia di seri dengan dioda ya. Jadi dia di seri dengan dioda ultrafast di sebelah sini, D7 dan D6. Kelihatan ya di kamera. Nah, ini ya. Nah, ini D7 dan D6. Oke. Itu ya. Dia di seri dan dia juga di seri menggunakan resistor 5R1. Nanti kita cek juga 5R1 ini normal atau masih normal atau memang kering ya. Harusnya sih masih normal. Kan tadi sebelum video ini tak mulai sudah saya cek untuk resistornya. Oke, kita cek dulu resistornya di sini teman ya. 5R1 itu 5 ohm ya, 5,1. Wah, ini kok hilang. Nah, ini PR lagi nih ternyata. Resistornya nilainya ternyata
nggak ada lur. Waduh, ini kok gak ono ya. Cek, ini tak cek dulu yang 33 ohm tadi. 31,9. Nah, ini probe multimeternya agak korosi ya. 32. Oke, ini yang 10 ohm. Oke, 10 ohm ya. 10,1 sudah bagus. Tadi yang 5R1 kok nilainya kok aneh itu lur ya. Kok hilang ya 5R1-nya. Berarti ini 5R1 juga putus ternyata ya. Karena nilainya juga tidak ada. Ini saya baru sadar malah nih. Tadi kelewatan ini. Oke, saya akan lakukan penggantian terlebih dahulu untuk 5R1. Nilainya 5,1 ohm yang ada di sini. Nah, ini ya. 5R1 ini kita akan lakukan penggantian dulu dengan resistor yang DIP seperti ini ya, karena habis ini 5R1. Nanti kita beri selongsong bakar ya untuk mengamankan resistor-resistor ini. Kita akan ganti dulu, nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana caranya menentukan headset dan lowsetnya dan lakukan pengecekan menggunakan multimeter dan juga osiloskop di situ. Oke ya, ini tadi sudah saya lakukan penggantian. Mohon maaf tadi saya terlewatkan belum mengecek 5R1. Sekarang kita cek ulang yang tadinya nilainya memang putus ya tadi ya 5R1, kedua resistor tadi terukur 5 kilo ohm malah. Bahkan tadi yang satu yang terukur malah mega ohm ya. Jadi memang tadi benar-benar putus nilainya ya. Sekarang kita cek ulang, ini sudah saya ganti juga 5R1 5 ohm menggunakan resistor biasa, nanti kita lindungi menggunakan selongsong bakar ya atau isolasi bakar, isolator gitu. 5,5 ohm, yang satunya kita cek lagi 5,5 ohm. Kelihatan di sini ya. Yang tak cek tadi yang ini. Nah, ini 5,5, yang di 5,5. Toleransi sudah normal. Sekarang kita lakukan pengecekan ya. Ini pengecekan menggunakan tegangan, maksudnya dalam posisi running, posisi on ya. Kita nyalakan dulu, ini sudah saya seri menggunakan bohlam 100 watt. Mohon maaf ini bohlamnya seperti ini, yang satunya rusak ya, belum diperbaiki itu ya. Untuk tes bebannya. Oke, tak pindah dulu multimeternya ke posisi volt. Oke, bohlam nyala sebentar, langsung redup menandakan tidak ada short di jalur primer ya, karena yang menyebabkan short sudah dilepas yaitu dua buah IGBT-nya. Ini posisi sudah on, harusnya 24 volt dan 15 volt disuplai sudah ada. Kita balik dulu, ini nggak apa ya, karena ini yang saya pegang adalah heatsink dioda, bukan heatsink IGBT. Kalau heatsink IGBT jangan sekali-kali dipegang ketika posisi bertegangan ya, karena heatsink IGBT itu dia konduktor teman ya, konduktor terhadap jalur primer atau terhubung. Jangan sesekali megang heatsink IGBT seperti ini ketika posisi mesin lasnya menyala, berbahaya. Ini groundnya tak tempatkan di Ersan karena ini sama-sama ground nyambung ke jalur PSU ya. Groundnya itu tidak isolated, jadi aman aja ditempatkan di Ersan seperti ini. Kita cek dulu, ini 25 voltnya ada, untuk yang 15 voltnya ini ya. 15 dari power supply aman. Sekarang kita cek ya untuk jalur PWM-nya, hati-hati ini jangan ditiru seperti ini, bahaya ya. Kita cek ini untuk IC PWM-nya SG3525. Bentar, ini arah IC-nya kemana ya? Tiga koma empat, oh ini pin 8. Pin 9. Harusnya ini. Ini 4,9, pin 8, pin soft start sudah ada. Berarti ini outputnya driver sudah ada ya, ini di sini. Kita cek ya di output driver 4688 atau 4606 ini.
Ini setengah dari tegangan suplai utama. Jadi 15 volt, berarti sekitar 8 sampai 9 volt harusnya di sini ya. Ini probe multimeternya agak korosi, teman. Jadi kalau ngecek itu kadang-kadang harus dipenat dulu, harus ditekan baru bisa. Nah, itu ya. 9,6 volt ini sudah normal, teman. Karena kalau tidak normal itu berarti sama dengan tegangan suplainya. Ini sudah setengah lebih sedikit dari tegangan, hampir 3/4 ya dari tegangan utamanya 15 volt ya. Enggak sampai 3/4 sih. Yang penting setengah lebih sedikit dari tegangan suplai utama 15 volt, sekitar 8 sampai 9 volt. Kalau nyentuh 11 itu udah nggak normal lagi. Ini 9,6 ya untuk tegangan driver outputnya. Kalau teman-teman penasaran untuk tegangan masing-masing gate-nya ya, masing-masing gate itu ini kan dia dual MOSFET ya, berarti dia ada gate-nya N channel dan gate-nya P channel. N dan P channel itu masing-masing ada, itu di pin 2 dan pin 4. Pin 2 itu gate-nya N channel dan pin 4 itu gate-nya P channel. Kita ukur buat teman-teman biar tidak penasaran ya. Ini gate-nya P channel dulu sekitar 11 volt. Normalnya segini ya gate-nya P channel untuk masukkan di P channel atau pin 4-nya 4688 ya. Gate driver dual channel. Sekarang pin N channel-nya ini gate-nya sekitar 1 volt atau min ya. Ini min 0,68 terbalik, coba tak balik ya. Ini kebalik probe-nya. Kita balik di sini. Min 0,6 ya, sorry 0,6 volt atau biasanya mentok di 1 volt itu sudah bagus ya. Sekarang kita cek menggunakan osiloskop dulu. Nah, sekarang kita beralih ke osiloskop. Kita ukur menggunakan osiloskop. Ini yang atas itu jangan dipedulikan ini. Nanti yang channel kuning ya, yang channel yang ungu itu dia save memory, dia belum tak hapus tadi. Itu sinus tegangan untuk inverter PLTS ya. Untuk inverter DC atau AC itu belum tak hapus save memorinya. Ini yang channel kuning teman-teman, diperhatikan yang channel 1 atau yang channel kuning. Itu ya. Frekuensi terbaca 44,13 kHz ya, dengan duty cycle-nya 62%, karena ini duty cycle di jalur output driver, jadi sudah naik sekitar 10-15% dari outputnya PWM atau outputnya IC. Sekarang pindah ke output yang kedua, ini sama ya harusnya ya. Harusnya menunjukkan frekuensi yang sama. Oke. Sekarang kita coba cek ya di outputnya IC KA35 atau SG35 dulu. Kita buktikan bahwa duty cycle nanti biasanya sih agak berbeda ya. Harus lebih rendah dari duty cycle yang ada di jalurnya output drivernya sendiri itu ya. Seperti ini output dari PWM-nya atau output dari kaki nomor 14 dan nomor 11. 37% ya, ya lebih rendah dari duty cycle yang ada di output driver MOSFET tadi. Untuk frekuensi sama 44 kHz ya, harus sama, harus relatif sama, maksudnya di rentang yang tidak terlalu jauh antara output driver MOSFET tadi dengan outputnya IC PWM. Nah, sekarang pin nomor 11, ini pin 11 ya, sama, oke ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke outputnya driver teman-teman. Outputnya GDT, output trafo GDT tadi kita sudah bahas di awal yang menyebabkan IGBT-nya jebol. Kita pastikan lagi menggunakan multimeter dulu teman-teman ya. Di sini kita balik. Awas, hati-hati, ini tegangan sangat tinggi, jangan ditiru. Kalau belum pengalaman jangan muter-muter PCB ketika posisi menyala seperti ini ya. Kita cek dulu ya, ini menggunakan volt AC. Kita cek di gate-nya, ini pin gate dan pin emitter. Kita cek. Setelah kita lakukan penggantian resistor dan tadi disolder ulang ya. Oke, seperti ini.
12 volt AC 44,1 kHz ya, sama dengan yang tadi kita cek menggunakan osiloskop di jalur output driver MOSFET-nya. Sekarang ini tadi yang low set, sekarang kita cek yang high set-nya. High set-nya kita cek. Oke. Pin gate-nya probe hitam, probe merah di emitor. Oke ya, sama ya 44,1 kHz dengan tegangannya 12 volt AC. Normalnya berapa Mas untuk tegangan gate IGBT? Normalnya segini ya, antara 10 sampai 13 volt AC. Oke, kita matikan dulu teman. Ini sudah normal ya. Jadi untuk kerusakannya tidak terlalu rumit, hanya di jalur ini dan di jalur driver GDT atau outputnya yang menuju ke gate IGBT. Nyebutnya ya jalur driver final ya, atau output GDT yang menuju gate-nya IGBT final. Nanti kita lakukan penyelesaian sedikit di jalur PWM karena PWM sudah normal, tidak ada masalah. Yang masalah di jalur IGBT-nya. Kita akan jelaskan ya. Tadi kapasitor normal teman ya. Saya tadi tidak sempat menunjukkan untuk nilai kapasitor yang 103 tadi ya. Yang penting teman-teman tahu lah cara ngeceknya gimana. Lepas salah satu kaki kapasitor ini dan nanti cek nilainya bisa menggunakan IS atau menggunakan LCR meter ya, atau menggunakan multimeter yang sudah ada fitur untuk ngecek kapasitor atau kapasitas kapasitor ya. Saya jelaskan ya tadi untuk jalur IGBT, bagaimana Mas caranya menentukan atau mengetahui IGBT itu di jalur high set atau low setnya. Jadi teman-teman begini ya, untuk high set sendiri itu dia, mengapa dikatakan high set itu karena dia bekerja pada tegangan positif ya, tegangan high-nya. High itu tegangan positifnya itu ya kalau di inverter. Tegangan positif yang diambil dari positifnya primer. Kalau di sini diambilkan dari positifnya elko primer 400 volt. Ini menggunakan 470, 400 volt 2 biji ya untuk filter bagian primernya. Jadi headset itu diambil dari sini, dari jalur positif elko primer. Larinya kemana Mas? Positifnya ini. Nanti ketika di headset itu larinya ke jalur kolektornya IGBT. Jadi dia kolektornya yang sebelah sini teman-teman. Dia yang dapat positif itu yang mana? Bentar. Ini tadi ya low set ya, headset yang sebelah sini kita pastikan lagi kolektor ini harusnya nyambung ke positifnya elko. Kalau nggak percaya kita bisa cek di sini menggunakan ohmmeter. Buktikan namanya kalau teman-teman nggak percaya. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya kita tunjukkan bahwa memang benar positifnya elko primer ini masuk ke kolektornya IGBT yang headset. Jadi headset itu jalur IGBT yang kolektornya itu dapat positif primer. Itu aja sebenarnya kuncinya. Menentukan headset itu cari kolektor IGBT, jalur IGBT kolektornya itu yang masuk atau yang nyambung ke positifnya primer. Seperti ini. Kita cek ya. Nyambung ini harusnya. Nah, itu nyambung ya 0 ohm. Itu nyambung. Kita cek pakai kontinuitas. Jadi nanti konslet seperti ini. Nah, ini ya. Ini jalur headsetnya. Jadi cuma itu kuncinya. Untuk jalur emitter itu hampir sama dengan yang low setnya. Jadi cara menentukannya kita ambil untuk headset itu jalur kolektor yang nyambung ke positifnya primer atau positifnya elko besar 400 volt. Dan gimana Mas untuk yang low set? Kita kebalikannya. Kalau yang headset itu dia kan tadi dapat jalurnya kolektor. Sedangkan yang low set itu kita ambil jalur emitornya atau kaki paling kanan. Kalau di IGBT itu kaki paling kanannya IGBT. Jadi kaki paling kanan IGBT. Tadi kan yang ini coba IGBT aja ya. Tadi kan yang headset itu kita ambil jalur kolektor atau kaki tengahnya ini ya. Kok ngeblur ya kameraku. Kaki tengah ini yang nyambung ke positif. Sekarang yang low set kita ambil, kita cari jalur emitor atau kaki paling kanan
kaki paling kanan nomor 3 ini yang nyambung ke negatif atau ke ground ya. Sebenarnya yang benar itu ground atau SGND ya. Ground primer, tegangan primer. Ini negatifnya elko, dia larinya ke emitor ya ini. Jadi tadi yang sini high set, ini low set karena hanya menggunakan 2 buah IGBT. Ini larinya ke emitornya IGBT. Sekarang kita buktikan, kita cek juga. Ini jalur negatif, kita tunjukkan kalau memang benar ya, negatif itu larinya ke emitor IGBT. Itu nyambung, ini untuk low setnya. Oke ya, jadi seperti itu untuk kunci menentukan bagaimana, kunci menentukan jalur IGBT high set dan low set. Dan gimana mas untuk jalur gate-nya? Untuk jalur gate-nya antara high set dan low set itu sama. Dia sama-sama diambil dari jalur outputnya driver GDT. Baiknya high set maupun low set itu sama-sama masuk atau diambilkan output dari filter trafo GDT ini ya. Jadi menentukannya cukup di kaki kolektor untuk high set dan kaki emitor untuk low setnya. Untuk kaki emitornya gimana mas untuk yang high set? Kaki emitornya ini nanti macam-macam, ada yang nyambung ke kaki kolektornya low set, ada juga kayak kolektor yang masuk langsung ke kapasitor dan nanti masuk ke trafo, ada juga yang kaki kolektor sama emitor ini nyambung ke IGBT lagi. Jadi memang beda-beda teman. Kalau untuk mesin las yang tipe ini, kita cek ya. Ini tipenya dia, kalau yang tadi emitornya kan masih nganggur ya, kalau yang di sini. Ini kita cek emitornya high set dengan kolektornya low set itu nyambung. Jadi dia saling kayak totempel gitu teman ya. Totempel versi IGBT. Jadi dia nyilang cara kerjanya, jadi nge-switch gitu ya. Kanan kiri low setnya jalan, high setnya berhenti, nanti high setnya jalan, low setnya ya, berhenti. Jadi secara cepat ya, milisecond bahkan mikrosecond ya, untuk pulse BWM-nya seperti itu. Jadi ini kolektor dan emitornya high set dan kolektornya low set itu nyambung untuk tipe mesin las yang ini. Dan untuk jalur ke trafo ini sendiri, dia diambilkan untuk CT-nya itu diambilkan dari sini. 2 buah kapasitor ini dia diambil CT teman. Yang satu inputnya kapasitor masuk negatif, yang satu inputnya kapasitor ini masuk ke positif. Tengah-tengahnya ini masuk ke jalurnya input trafo yang diambilkan untuk sensor arus teman. Ini ya sensor arus, di sini juga ada sensor arus. Jadi selain sensor Ersan yang di outputnya negatif ini, dia juga menggunakan sensor arus di jalur CT atau jalur 0 voltnya yang sebelum masuk ke trafo ini melalui 2 buah kapasitor tadi. Biasanya kalau mesin las itu api kecil atau apinya lengket atau nggak matang itu bisa disebabkan karena 2 kapasitor ini nilainya ada yang kering gitu teman ya. Dan yang satunya tadi kan masih satu ya, untuk inputnya trafo itu diambilkan dari percabangan antara gabungan kolektornya low set dengan emitornya high set seperti itu dulur ya. Oke, cukup jelas ya untuk penjelasan yang mesin las ini. Sekarang kita lanjut ke mesin las yang kedua yang ini. Ini sudah saya selesaikan. Ini sih. Ini ya. Yang kecil yang 450 ini sudah saya selesaikan bagian BWM-nya. Kita lanjut tes saja ke jalur IGBT. Ini juga sudah saya lakukan penyolderan ulang, penggantian komponen di sini. Kapasitor MKM yang saya sebutkan tadi di sebelumnya sini ya, ini menggunakan kapasitor biasa nilainya 103 atau 10 nanofarad. Kalau yang sebelah sini dia menggunakan SMD juga sama seperti yang tadi, tapi di situ nilai menggunakan kapasitor biasa ya, kapasitor milar biasa. Kalau di sini menggunakan SMD. Ini masih bagus. Kalau yang sebelah sini sudah saya lakukan penggantian menggunakan kapasitor MKM biar lebih awet teman, biar lebih tahan frekuensi tinggi. Aduh, main jiblok multimeter derawasi tenan iki nek jiblok. Hati-hati motor beat kuwi. Motor vario ding. sorry. Bercanda ya dulu ya. Langsung output
VAC ya. Lanjut kita cek aja untuk tegangan outputnya di driver IGBT, output gate-nya IGBT, sorry. Ini sudah selesai, jadi ini sebenarnya juga untuk video dokumentasi servis ya. Ini kerusakan awalnya di PWM juga, ada kabel-kabel sini nggak tahu kenapa, ini mungkin sebenarnya sudah pernah diservis ya dan gagal. Lakukan penyolderan, nanti kita cek juga jalur output driver MOSFET dan kita cek output GDT menuju gate-nya IGBT, teman-teman. Pasang dulu, ini jalur inputnya saya seri, jangan lupa menggunakan bulam dulu untuk proses maintenance-nya, biar ketika mungkin terjadi short ataupun ada yang salah di mesinnya, mungkin salah pasang atau gimana, itu tidak menyebabkan fatal ya. Oh ya, ini belum tak pasang dulu ya. Ini inputnya belum tak pasang ini. Oh ya, kita pakai dulu ini kapasitor eksternal. Saya gunakan dulu kapasitor eksternal karena ini elko-nya belum tak pasang, lupa. Nanti aja ya, kita pakai ini dulu. Ini positifnya yang bawah ya. Kita pakai kapasitor eksternal untuk ngetes ini ya, primernya ini, biar enggak labil tegangannya. Karena kalau nggak ada elko ya tentunya tegangan primer itu akan ripple atau naik turun nggak karuan, dan nanti akan berisiko merusak jalur PSU, teman. Karena PSU-nya sudah pakai IC ya, biasanya pakai LNK626 atau menggunakan IC apa itu namanya, SD6834 yang sering digunakan pada mesin las Dayden. Kita nyalakan dulu teman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah menyala. Di sini ada bunyi cetik ya tadi. Kita cek dulu. Ini langsung saja ya untuk outputnya. Nanti kita bandingkan juga dengan PWM-nya. Kita cek dulu ini. Yang sini apa ini? Headset, follow set ya, lupa ya. Kita cek dulu yang sebelah sini. Oke, volt AC. Oke, dulur, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 12 volt AC dengan frekuensi ini probe gini ya. Nah, 12 volt AC, frekuensi 43 volt, 43 kHz, sorry. Ini posisi badan capek nih. Omongannya belepotan. Oke ya. Hampir sama dengan mesin las yang sebelumnya. Kita balik dulu, hati-hati. Jangan sesekali memegang hedging IGBT. Ini hedgingnya masih menempel di sini. Jangan sampai terpegang, apalagi kalau nggak pakai alas kaki. Nggak pakai alas kaki maupun sarung tangan, ini bahaya ini. Ini karena dia konduktor temennya. Kita cek yang sebelah sini. Ini saya lupa headset follow set, nanti kita balik ya PCB-nya. Kita cek juga yang sebelah sini. Oke, 43 kHz dengan tegangan 12 volt AC. Normal dulu ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan jalurnya PWM. Kita pakai langsung menggunakan osiloskop saja biar tidak terlalu lama. Ini videonya sudah panjang pol teman ya. Melakukan hal yang sama, kita capit groundnya di R-SAN aja karena ini R-SAN-nya nyambung juga dengan ground utama. Jadi ini cukup efektif buat ground capit ya, biar nggak megang ground. Ini outputnya driver MOSFET ya, 43,2 kHz ya, sama dengan tadi yang outputnya gate IGBT ya, outputnya GDT menuju gate-nya IGBT 63%. Sekarang yang output A sini ini ya. Nah, ini outputnya nomor 5 sampai nomor 8. Sama 43 kHz dengan dutinya 63%, teman. Sudah mantul ini ya, sudah mantul. Jadi nanti tinggal kita pemasangan IGBT.
nggak perlu ngecek PWM karena tadi sudah saya cek PWM secara keseluruhan. Ini kita tunjukkan aja ke teman-teman pengecekannya tadi hampir sama dengan yang awal tadi ya. Jadi ngeceknya di sini output driver MOSFET-nya ini 4688. Tadi sudah saya jelaskan. Tegangan kalau di sini tegangannya ngelos sama dengan tegangan supply 15 voltnya, itu berarti PWM-nya masih bermasalah. Tegangan normal di outputnya sini sekitar 8 sampai 9 volt DC ya. Kalau diukur menggunakan AC itu sekitar 10 volt AC biasanya. Tapi di sini tegangannya DC ya, DC tapi berfrekuensi dia. Ini sudah kinclong ya. Untuk outputnya IC PWM nomor 14 dan nomor 11, dan tadi sudah saya jelaskan untuk pin softarnya di pin 8 harus keluar sekitar 4,7 sampai 5 volt. Kalau di sini belum keluar berarti masih ada masalah di op amp atau jalur resistor ini masih ada yang bermasalah dulur ya. Tadi saya lupa ngecek yang ini headset mana. Oh ya, headset ini ya tadi sudah saya jelaskan juga. Cari kolektor yang nyambung ke positif, berarti ini yang atas ini kolektornya nyambung positif, berarti yang atas tadi ini headset. Dan yang bawah ini emitornya nyambung ke negatif elko primer, berarti yang bawah ini tadi low setnya. Seperti itu dulur ya. Oke dulur-dulurku semua, jadi seperti itu tadi ya penjelasan saya atau sharing saya tentang dua inverter IGBT yang kiriman dari beliau yang ada di Bondowoso. Jadi cukup seperti itu ya. Mungkin nanti tinggal kita pemasangan IGBT-nya. Karena nanti pemasangan IGBT tinggal colok, yang penting poin-poin yang tadi sudah saya jelaskan ini mungkin bisa buat belajar teman-teman yang mungkin masih pemula. Ini kalau mungkin bagi yang sudah master, para senior, para master, saya mohon izin karena di sini saya cuma sharing pengalaman saja, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat, salam mobil elektronik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.